Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas kodrat dan irodatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara diskusi ini, meskipun melalui Zoom dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Muflih Makmun MPD dan juga teman-teman yang saya cintai, yaitu dari kelompok satu, izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai studi lapangan yang telah kami laksanakan letaknya di SMA Al-Masum. Adapun bahasan-bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada profil dari SMA Al-Masum itu tersendiri, kemudian juga ada kurikulum yang digunakan oleh BK atau bimbingan konseling melalui pelayanan di Al-Masum, dan juga ada kurikulum pembelajaran yang digunakan. Untuk itu, pada materi pertama saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang profil dari SMA Al-Masum itu sendiri seperti apa. Nah, jadi kita melakukan studi lapangan terkait dengan kurikulum di SMA Al-Masum. SMA Al-Masum ini merupakan suatu instansi pendidikan yang berbasis swasta yang didirikan pada tahun 1987. Akreditasnya juga sudah A, yang notabene-nya siswanya itu berasal dari Jawa Barat maupun dari luar Jawa Barat. Yang akhirnya dengan ketentuan inilah dari pihak sekolahnya itu memberlakukan suatu sistem yang namanya boarding school. Tujuannya untuk apa? Pastinya untuk memudahkan siswa-siswi yang tempat tinggalnya ada di luar Jawa Barat dan fasilitasnya ada seperti asrama maupun kegiatan yang bermanfaat berbasis Islami. Nah, SMA Al-Masum ini berlokasi di Jalan Raya Cipacing, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, nomor 45363 Indonesia. Lalu adapun kurikulum apa sih yang diberlakukan di sekolah Al-Masum ini? Nah, kurikulum yang diberlakukan pada SMA ini adalah kurikulum Merdeka. Nah, itu tuh baru diuji coba pada kelas 10 atau pada kelas 1. Nah, dan itu tuh baru diberlakukan pada tahun ini. Kurikulum Merdeka juga disingkat sebagai KOSP atau Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan yang baru dijalankan pada tahun 2021 kemarin. Nah, pada kurikulum ini pembelajaran dilakukan secara terintegrasi. Artinya apa? Artinya pada kurikulum ini tidak hanya berfokus pada suatu pembelajarannya saja, tapi ada juga tetapi juga mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu kegiatan pembelajaran. Contohnya, anak IPA, IPS, bahasa nantinya akan dibebaskan untuk memilih pembelajaran yang diambil selain pada mata pelajaran wajib. Tujuan kurikulum ini itu untuk menghasilkan lulusan yang kaya akan kompetensinya yang mumpuni dalam menghadapi tantangan masa depan. Nah, kurikulum ini juga berorientasi pada pengembangan siswa. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan coba menjelaskan tentang kurikulum BK, yaitu ada bukti RPL-nya. Jadi BK di sekolah SMP SMA Al-Masum ini tidak bersifat klasikal, tapi bersifat responsif. Jadi kalau misalnya ada siswa yang memang membutuhkan bantuan atau membutuhkan layanan BK, boleh langsung mendatangi ruangan BK karena tidak ada kelas khusus buat BK itu sendiri. Oleh karena itu, kemarin itu eh, BK baru masuk ke kelas siswa itu untuk bertanya pada saat ada sesuatu saja yang harus disampaikan seperti seperti pemilihan minat, karir, dan mengembangkan potensi diri. Kalau misalnya ada siswa yang memang bermasalah, paling hanya mendatangi ruang BK saja untuk mencari jalan keluarnya dan memecahkan suatu permasalahannya. Jadi tidak ada kelas khusus atau jam khususnya untuk BK itu sendiri masuk ke dalam kelas. Boleh di next? Nah, di sini ada program BK yang sudah terrealisasikan. Yang pertama yaitu ada LMS. LMS itu singkatan dari Learning Management System. Sering digunakan pada kelas virtual. Pasti kita itu pada
Mohon maaf ya teman-teman, mungkin FB terkendala oleh sinyal ya. Maaf ya, tadi keluar. Lanjut aja, Es. Tapi bisa Baik, di-cut ya, Mel? Paling kalau gitu harus diedit manual. Atau gak apa-apa lah di seadanya aja biar langsung diupload. Paling di-cut pas depannya aja. Sok. lanjut Sok. aja. Maaf ya, Lanjut tadi ya. keluar. Gak apa-apa Apa teh. ya, Pak? Sok. Jadian lagi weh ya, dari pengertiannya. Nah, Nah, jadi LMS ini tuh singkatan dari Learning Management System, yaitu adalah sistem yang dirancang untuk mengelola dan menyampaikan pendidikan online atau e-learning. LMS digunakan untuk institusi pendidikan, organisasi, dan perusahaan untuk mengatur dan mengolah dan memberikan materi pelatihan secara online kepada siswa, karyawan, ataupun anggotanya. Jadi, LMS ini tuh bukan hanya digunakan sebagai pendidikan saja, namun banyak cangkupannya seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, terus LMS ini tuh menyediakan fitur seperti manajemen kursus, manajemen siswa, manajemen konten, penilaian, dan evaluasi. Dalam LMS, pengajar dapat mengupload materi pelajaran seperti video, audio, dan dokumen, serta mengatur jadwal pelajaran dan tugas-tugasnya. Sedangkan para siswa dapat mengakses materi pelajaran, berinteraksi dengan pengajar dan sesama siswa, serta menyelesaikan tugas dan ujian secara online. Nah, di sini tuh ada contoh-contoh aplikasinya seperti Google Classroom, Isiology, Edmodo, dan Moodle, dan lain sebagainya. Terus LMS ini tuh adalah sebuah sistem yang membantu para guru untuk merencanakan, membuat bahan ajaran, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas belajar para siswa, mengelola nilai, merekapitulasi absen para siswa, hingga menampilkan transkrip nilai. Nah, ada juga program yang sudah terrealisasikan yaitu self awareness, self management, social awareness, kesadaran diri, pengambilan keputusan dan teman sebaya. Tujuan dari emotional social learning ini untuk mengembangkan mindset para siswa yang ada di sekolah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalender akademik yang ada di SMA Al-Masum. Berikut ada bukti dari kalender akademik SMA Al-Masum. ASMA Al-Masum. Boleh di next? Boleh di next. Nah, jadi teman-teman dari kalender akademik SMA Al-Masum ini jadwal guru itu liburnya mengikuti jadwal siswa. Jadi jika siswa SMA Al-Masum libur, otomatis guru juga mengikuti libur gitu. Jadi nggak ada guru libur di luar jadwal siswa gitu. Juga siswa juga diberikan tugas tambahan untuk menggantikan kehadiran. Jadi teman-teman kalau di SMA Al-Masum itu kadang kan suka ada kepulangan ya yang dari asrama ke rumahnya masing-masing. Nah, jadi kebetulan pas waktu kami observasi juga, yang tadinya jumlah siswanya 23, cuman jadi 20 orang gitu. Jadi 32 jadi 20 orang. Jadi banyak siswa yang udah pulang duluan. Nah, tapi tetap aja diberikan tugas tambahan untuk menggantikan kehadiran yang udah pada pulang duluan gitu. Terus guru juga banyak merangkap pada mata pelajaran gitu. Jadi yang masih serumpunan, guru bisa saja merangkap jadi guru mata pelajarannya gitu. Terus terdapat juga evaluasi guru dan berbagai program untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyebutkan beberapa poin tentang program yang meningkatkan kompetensi para siswa, yaitu diantaranya ada para siswa itu pernah membuat sabun dari bahan eco-friendly. Terus ada berbagai membuat produk yang nantinya akan dijadikan bahan jualan gitu, dan jadi masuk ke wirausahaan gitu. Jadi jualan di ke kelasnya gitu. Terus terdapat juga pameran gitu, pameran diantaranya ada yang tadi sebutin, ada self love, relationship, terus ada mental health. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia. Baik, terima kasih Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pembahasan Putri tadi mengenai kalender akademik atau apa saja yang ada di dalam Almasum ini, program-program yang ada di Almasum. Yang pertama itu, Almasum itu masuk dalam Cadistik wilayah 8 atau wilayah ini tuh mencakup Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Nah, di mana cabang dinas ini merupakan salah satu perangkat penyelenggara dalam urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini tuh akan ada permasalahan yang dihadapi oleh guru itu mengenai koneksi dan digitalisasi. Nah, karena kurikulum Merdeka itu kan teman-teman membahasnya masalah teknologi, informasi, komunikasi, terus berbasisnya juga internet, maka guru-guru itu harus memiliki yang telah tadi disebutkan oleh Putri, harus memiliki kompetensi yang memadai. Maka dari itu, tugas dari Cadisdik sini itu untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang akan dilaksanakan, dan mereka itu memberikan pelatihan kepada guru-guru yang memang harus memiliki kompetensi yang memadai gitu, seperti misalnya guru yang belum bisa mengoperasikan komputer itu akan dilatih oleh petugas dari Cadisdik 8 agar dapat memenuhi kompetensinya gitu. Nah, permasalahan yang ada juga ada kendala dalam mengatur siswa. Maksudnya bagaimana? Karena kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang masih baru dan diterapkannya oleh kepada kelas 10. Jadi kan kelas 10 itu belum mengetahui apa sih minat dan keinginan yang tepat gitu untuk dirinya sendiri. Maka dari itu kurikulum Merdeka ini memiliki kendala di mana peserta didik masih kebingungan untuk memilih peminatan yang disukainya, misalnya pembagian dari jurusan sains, misalnya dari IPA, biologi, dan kimia. Kan mereka itu belum tahu menau gitu kan bagaimana apa saja gitu minat yang mereka sukai, maka dari itu terjadinya
kendalanya seperti itu. Tapi tidak terlalu banyak kendala yang terjadi dalam kurikulum mereka ini karena guru itu lebih dimudahkan karena siswa itu lebih menekankan kepada kreativitas dan juga inovasinya. Kemudian di sini ada permasalahan yang dihadapi oleh guru yang seperti saya jelaskan tadi, ada koneksi dan digitalisasi. Di mana koneksi ini maksudnya ini berkaitan dengan sarana yang disediakan oleh SMA Al-Masum, di mana kurang memadainya internet yang disediakan gitu. Jadi penggunaannya banyak, namun eh, eh, kualitas dari internet tersebut kurang bagus gitu. Jadi akan menghambat pembelajaran gitu. Kemudian ada digitalisasi yang dimana kan kalau misalnya yang berhubungan dengan digital atau internet itu kan harus memiliki media itu berupa smartphone. Sedangkan di SMA Al-Masum ini tidak diperkenankan untuk membawa smartphone. Jadi itu yang menjadi tantangan oleh dari guru-guru SMA Al-Masum. Oh, mereka itu bagaimana caranya mereka bisa menjelaskan sesuatu dengan media telekomunikasi tanpa menggunakan smartphone gitu. Jadi mereka ini harus gantian menggunakan lab komputer untuk dapat mengakses internet. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada bukti dokumentasi di kelas. Jadi kami itu sedikit memberikan wawancara interaktif dengan siswa SMA Al-Masum yaitu kelas 10. Di sini kami menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kurikulum yang telah dilaksanakan. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan kami bahas mengenai kurikulum pembelajaran di Al-Masum. Mungkin segitu teman-teman yang dapat kami sampaikan mengenai kurikulum yang ada di Al-Masum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.